kita. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24, kita akan baca sama-sama saudara. Saya baca ayat 6, saudara 7, 8 sama-sama. Kita lihat Matius 24 sampai 8. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Ayat 6 demikian firman Tuhan. Kalau kamu dengar berperang, atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, iya. Itu ayat 6. Belum kayak orang ada makan. Oh, alasan. Modal ayam. Shalom multimedia. Aman. Kalau Alkitab semua mantap, tapi ketika baca semua cari gampang. Itu orang mengganggu jangan delay. Oke? Ayatnya bisa lagi. 3 ya. Sebab Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. ayat yang sama-sama 3 ya. Akan tetapi semuanya itu berulah zaman baru. Ketika bicara tentang akhir zaman, Alkitab tidak spesifik menjelaskan kapan akhir zaman. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Alkitab memberikan kita gambaran kira-kira seperti apa situasi akhir zaman, kira-kira seperti apa yang akan terjadi. Dan kalau kita korelasikan apa yang kita baca tentang akhir zaman dalam kitab dengan keadaan hari-hari ini, saudara, ada banyak keselarasan di sana. Kita bisa lihat situasi-situasinya seperti apa yang firman Tuhan sampaikan, saudara. Dan kalau memang saudara sering baca berita, saudara pasti tahu kalau bicara tentang dunia hari-hari saudara sedang mengalami keadaan yang tidak mudah. Salah satunya secara ekonomi, saudara, di mana kalau saudara lihat ada PHK di Indonesia saja, saudara terus berlanjut, saudara. Bahkan terus mengalami yang namanya peningkatan. Saudara bisa cek ada banyak sekali lagi saudara job fair yang dilakukan, saudara. Itu pengunjungnya banyak yang ditanggung. Kenapa? Karena banyak pengangguran, saudara, hari-hari ini, saudara. Bahkan yang sudah terjadi di Indonesia, bahkan negara yang secara ekonomi salah satu yang terkuat di dunia seperti China. Saya kemarin baca berita, saudara, itu ada banyak business owner, ada banyak orang yang punya pabrik-pabrik besar, mereka harus gulung tikar, dan akhirnya apa, saudara, mereka dinyatakan baik. Bahkan ada owner yang harus meninggalkan semua asetnya, saudara. Kenapa? Karena asetnya semuanya tidak sanggup untuk bayar karyawannya. Saya bilang sekali lagi, saudara, situasi mungkin lagi mengalami yang namanya kesukaran, situasi mungkin lagi mengalami yang namanya bicara tentang masa-masa yang tidak mudah. Dan itulah kenyataan, saudara. Makanya orang zaman sekarang itu jadi sensitif. Betul. Ya, saya bagian dari begitu loh. Orang zaman sekarang karena situasi lagi sensitif, lagi lebih suka. Orang zaman sekarang sensitifnya takut, saudara. Gampang emosian, gampang darah tinggi, gampang tersinggung, Betul. sakit hati. Betul. Iya. Kadang-kadang dalam rumah tangga, sekarang situasi lagi tidak mudah. Kadang-kadang suami pulang rumah, istri nggak salah apa-apa langsung. Langsung dimarah-marahin. Betul ibu-ibu? Betul. Suami marah, kalau udah masak yang enak, langsung bilang makan apa ini? Dia pikir dia chef Juna, sampai istri dia bilang, mama masakan kayak apa yang bapak suka? Apa ini? Tumis telur jepit. Ini orang sama, ini juga sama. Kadang-kadang kita ada masalah di sukar, harga di pasar pada naik, suami tidak salah apa-apa, dimarah-marahin, barang-barang. Suami dia diam terus, kayak orang ada gizi. Suami gerak terus, kayak cacing kepanasan. Selesai hasil suami marah-marahin. Betul bapak-bapak? Lebih banyak korban laki-laki daripada istri. Sampai anak-anak yang nggak tahu apa-apa kena. Betul. Betul. Lebih banyak korban anak-anak.
depan gue, jangan gue. Makanya gue, mak, kena juga, mak. Kadang-kadang di gereja juga sama jemaat sensitif. Karena tentunya rame begini, masuk aja saya bisa. Pulang gereja, saya kalau di gereja, kita Dan dari siapa? Apa lagi tuh? ini tadi ya. Pendeta juga kena. Pendeta mau operasi, pendeta mau nggak perasaan terus kita dalam. Pendeta mau bawa lagi, pendeta mau bawa pilihan. Pendeta mau bawa kesempatan di pendeta jangan. Betul Pak, harus bertobat Pak. Betul. Itu dampak dari apa? Situasi lagi penuh dengan kesukaran. Tidak bisa mau bilang sekarang sekarang. Mau seperti apapun keadaan, sama-sama bilang sama saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Kalau kita ingat kita anak Tuhan, kita diciptakan untuk berhala, bukan untuk menang, maka lebih daripada pemenang. Amin. Apa kunci menghadapi kesukaran? Sama-sama bilang sama saya kunci menghadapi kesukaran. Sama-sama bilang sama saya kunci menghadapi kesukaran. Kita akan belajar dari sosok yang bernama Ayub. Kenapa Ayub? Karena yang pertama ini pernah lihat saya, dan yang kedua karena Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang mengalami kesukaran yang amat sangat berat saudara. Bahkan ada sebuah yang mengatakan Ayub mengalami satu situasi yang amat sangat sulit. Tetapi sekalipun penuh dengan kesukaran, endingnya Ayub mengalami yang namanya kemenangan. Saya bilang saudara, doa saya kalau firman Tuhan hari ini, apapun kesukarannya, saudara akan melihat kemenangan. Amin. So, apa kunci menghadapi kesukaran? Yang pertama saya mencatat adalah belajar dari Ayub tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya tetap setia. Tetap setia Sama-sama bilang sama saya dan percaya. dan percaya. Ayat ke-9 sampai 10 dalam ayat yang kedua. Ayat kedua, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk, ayat 2, 9 sampai 10 yang sudah disampaikan bilang aku diberkati. Aku diberkati. 3, ya, maka Berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? betullah. Alam, matilah. Ayat 10 dikatakan apa? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau Berbicara seperti perempuan gila. Yang baik dari Allah tidak mau menerima yang buruk. dalam kesemuanya itu Ayub apa? tidak berbuat dosa dengan Dikatakan apa? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan ibunya. sama saya setia. Setia. Bilang saudara, situasi yang dialami oleh Ayub dan keluarga adalah situasi yang tidak mudah. Ayub mengalami kondisi yang berat bersama dengan keluarganya. Dan kita tidak bisa lihat dari kisah ini sekarang. Orang kalau situasi lagi sisa, mulutnya kadang-kadang jahat. Betul. Lalu jadi depan sini. Korban Siapa Pak. kalau Pak? Pak, kalau kau lagi nangado mepet, Pak. Lagi bocuan ada doi, Pak. Jangan kaget kalau mulut istri galak lagi. Kalau kau lagi nggak ada uang, Pak, kerjaan lagi seret, Pak. Jangan kaget istri bikin nama. Apa? Orang tahu, nasa apa cuma bocil, makanya apa? Galak minta ampun. Beda kalau transparan ancam. It's. Istri kalau transparan ancam, lihat papanya lemah. Kasihan dulu. Kalau bertumbuh. Arasa bintang ya. Oh. Salamnya cina. Oh. Benar. Awal muda ini suami pulang bawa amplop. Suami pulang bawa amplop baru di garasi istri udah kaulah segala. Segalanya.
setia. Inilah yang menjadi kunci dari kemenangan yang ada di hidup. Amin. Saudara, sekalipun sulit, sekalipun suka, sekalipun berat, sama-sama bilang bersama saya harus setia. Saya harus setia. Kenapa? Karena kunci kekuatan kita ada ketika kita melekat dengan Tuhan. Amin. Pokok anggur kita larang nikmati. Saudara, saya akan tetap kuat ketika kita melekat dengan pokok anggur kita. Amin. Tuhan menggambarkan apa? Saudara dan saya adalah domba-domba dan dia adalah gembala. Kekuatan domba adalah ketika melekat dengan gembalanya, saudara. Amin. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin. Jangan pernah tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Karena ada banyak orang dalam kesukaran, dalam masa-masa yang tidak mudah. Ada banyak orang berpilih untuk meninggalkan Tuhan. Cari pertolongan yang lain selain Tuhan. Ada satu keluarga yang sama lain, saudara. Dia cerita, papanya sakit dan dibawa ke gereja dan sembuh. Keluarga yang lain bawa ke orang minta, saudara. Hari ini datang sama saya anak saya 2 tahun, usianya 2 tahun lebih, belum bisa ngomong, dibawa oleh anggota keluarga yang lain ke rumah tempat yang lain, didoakan, dibacakan mantra, bahkan dicatat mantra. Kemudian saudara hati, karena di luar Tuhan semuanya kebinasaan. Di luar Tuhan kita tidak punya kekuatan. Justru ketika kita jauh dari Tuhan, iblis punya kesempatan untuk menghancurkan setiap kita. Kita lemah, ibaratnya suami saudara, handphone ini bisa tanpa charger, tapi sampai kapan? Kekuatan yang paling maksimal ketika kita hubungan saudara dan saudara. Begitu pun saudara dan saya. Pastikan kita selalu melekat sama Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam kemelekatan sajalah ada kekuatan. Sama-sama bilang sama saya melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Sama saya dekat dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Di luar kekal Tuhan, segala sesuatu aku bersamamu, bahkan kelemahan kami akan menjadi kekuatan. Tepuk tangan dulu yang paling baik. Saudara, keluarga saya sendiri kesaksian sekarang saya pernah mengalami situasi tidak mudah. Seorang anak yang dianak-anakan bertahun tahun bersama dengan bapak saya, saudara, itu di usia kelas 1 SD, saudara, itu dipanggil Tuhan dengan cara yang mengenaskan, di mana KRT kami tidak jaga cici saya dengan baik. Jadi ketika dia ke sekolah, dia suruh tunggu di pinggir jalan di depan sekolah, kemudian si KRT ini minta untuk beli es di seberang jalan. Anak sekecil itu belum ngerti apa-apa, dia ngikut, saudara, ditabrak oleh truk besar yang selesai dengan pasnya. Mama saya sangat stres sampai depresi, tapi mama saya bisa melewati semuanya dengan kekuatan karena mama saya bilang begini, seandainya mami tidak punya Tuhan, mami akan kuat sampai hari ini. Kalau melekatnya dengan Tuhan menguatkan dia. Saya dalam percaya ke Tuhan saya, kalau saya tidak kuat sampai hari ini, karena saya berharap selalu sama Tuhan saja. Amin. Karena saya melekat dengan sumber kekuatan dari Tuhan. Gereja ini ketika bicara tentang bahasa yang tidak dibangun itu adalah bagaimana orang yang begini beres akan bertahan lama. Ini juga beres kalau baru dan keadaan terjemahan menghilangkan beres. No. Karena maaf orang yang sangat menyedihkan kalau namanya bilang apa itu gereja dana nggak akan bertahan lama. Tapi ini gereja biasa hari ini bisa kuat. Amin. Karena kekuatan gereja ini bukan pada pembicaranya, tapi kepada Tuhan yang ada di gereja ini. Amin. Nah sekarang sebelumnya saudara jangan jauh dari Tuhan. Amin. Melekat sama Tuhan dalam segala keadaan apapun punya kekuatan. Tepuk tangan dulu ya Tuhan. Bilang sama kanan kiri tetap setia. Melekat sama Tuhan. Di situ ada kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apapun jumlah kesukaan kedua adalah tetap berseru kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya berseru kepada Tuhan. Amin. Ayat 30 ayat 20 sama-sama kita baca. Ayo pasal 30 ayatnya yang ke-20 yang sudah disana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Tiga, aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi aku berdiri menanti tetapi apa? engkau tidak menghiraukan aku. Ya, aku berseru minta tolong kepadamu tetapi apa? Engkau tidak menjawab, Berdiri menanti tetapi tapi engkau tidak menghiraukan aku. Saya bilang sekarang dari poin pertama, dari pasal yang pertama, penderitaan sudah dimulai. Sampai pasal kedua, pasal ketiga dan seterusnya, belum saja seorang ayah melihat kemuliaan saudara. Bahkan ada beberapa referensi mencatat proses penderitaan seorang ayah itu kurang lebih 18 tahun. Saya bilang saudara, itu pasti terasa amat sangat
lama. Bahkan sudah sampai di pasal yang ke-30, Ayub masih saja belum lihat pemulihan, masih saja belum lihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Tapi yang menarik ini saudara, sekalipun dia melihat mujizat, sekalipun dia melihat pemulihan, di bagian awal ayat 30, pasal 30 bilang begini, aku berseru-seru minta tolong kepadamu. Ayub tetap berseru kepadanya. Saya mau bilang saudara, inilah yang menjadi kunci yang kedua. Ayub melihat pemulihan di akhir hidupnya. Saya mau bilang saudara, seperti apapun keadaannya, tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang saudara dalam perjalanan kehidupan kita, dalam persoalan, dalam tantangan, dalam situasi yang sulit, dalam kesukaran, kita ada doa sama Tuhan. Tapi kita melihat mujizat, kita melihat pertolongan, kita melihat pemulihan. Sekalipun kita melihat semuanya, tetap berseru sama Tuhan. Amin. Karena anak-anak maafnya kalau berdoa sekali, malas berdoa. Makanya berdoa, nggak dijawab juga. Makanya puasa puasa Ester, puasa Nabi, puasa bulan suci. Nggak apa-apa, tapi kenyataan tidak ada pemulihan. Kemudian saya lihat apapun keadaannya, tetap berseru sama Tuhan. Amin. Kenapa? Nah, sekalipun sama seperti ayat yang kita baca tadi, dari perspektif seorang Ayub, sepertinya Tuhan sudah cuek, sepertinya Tuhan tidak menghiraukan dia. Tapi yang menarik, Ayub tetap berseru sama Tuhan. Karena pada kenyataannya, sekalipun sepertinya Tuhan cuek, sebenarnya Tuhan mendengarkan seruan kita. Amin. Sehingga hari Sabtu adalah hari berkampanye para pendeta-pendeta seluruh dunia. Jadi saudara, please kalau mau nyanyi jangan hari Sabtu, karena hari berkata. Yang kedua, jangan hari Senin, karena kita tidur sedunia. Betul. Saat kemarin saya sudah habis makan siang, saya sudah masuk ruang kerja saya, berdoa, menyembah, sekaligus nulis sholat. Saya sudah masuk saudara, akhirnya singkat cerita, saya sudah kunci pintu, masuk saudara. Di rumah, karena Mbak Bunda datang, hasil 3, ternyata anak saya lepas dari cengkraman. Jadi, sekali dia buang kerja saya, terdengar sayup-sayup langkah kaki anak kecil itu. Papa. Dan akhirnya seperti dia tahu saya adalah ruang kerja. Di depannya papi, Ya kan? papi. Tapi saya tahu, saya tidak boleh bukain dia. Karena kalau sampai dia masuk, saudara yang punya anak kecil, baik sudah ataupun saat yang kecil, kasih tahu kata hidup ini. Betul. Ya, ini kalau sana ada anak kecil yang bawa. Ada suami enggak? Ini di belakang, Pak. Ikan mereka. Ikan dengan tali sinar. Amin. Sebenarnya saya kalau dia masuk, bukan lagi semuanya. Belum kalau dia minta duduk di pasar sambil triple selalu koko melon. Ang beli datang jadi datang. Ang beli benar yang anak ayam pipi, anak ayam Pipi. itu kekacauan. Dia sekira bukan ini. Papi, mana nih, anak masuk udah 10 menit dalam saya tidak sendiri itu anaknya. Ya. Tapi dia panggil terus, papi, anak mau sama papi, anak mau sama papi, dalam hati saya. Sorry, aku bukan laki-laki murahan. Wait. Dia panggil lagi, ketok. Dari 15 menit lebih saudara. Ayah normal mana yang gak nunggu lakinya saudara. Betul. Akhirnya udah, saya udah gak kuat, saya udah begini, udah benar dia di kepala saya. Betul. Pakai korek, anak-anak Pipi. karena Tuhan udah bubuk naik lagi. Makanya keluar mereka dulu kayak ayam dan saking capeknya kita ayo kita bersiap. Saya boleh kita bersiap. Saya kasih aplikasinya,
dalam doa. Awalnya saya mau bukan dia pilih, betul ya? Betul. Tapi karena dia terus memanggil saya, hati saya ingin juga Bapa di dunia saja begitu, apalagi Bapa kita yang di sana. Amin. Jadi ketika kau berseru sama Tuhan, saya bilang saudara, Tuhan mendengar seruanmu. Sekalipun dia Tuhan yang tampaknya cuek, Tuhan mendengar seruan setiap anak-anaknya. Katakan amin. Amin. Saudara ingat, Raja Usia sekarang sudah divonis, hidupnya nggak akan lama lagi. Ayat 1 dikatakan apa? Coba kita lihat. Raja-raja pasal yang ke-20 dikatakan apa di sana? Pada hari-hari itu Usia Dan sakit dan hampir mati. dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada dan tidak akan apa? sembuh Ayat lagi. kedua dikatakan apa? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu. dengan tulus hati dan bahwa Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. kalimat terakhir kemudian menangislah Hizkia dengar. Sangat. Menangislah bahasa aslinya adalah bakah. Artinya apa? Terseduh-seduh, meratap, menangis sambil berteriak atau berseru sama aku. Dia bilang, Tuhan, ingatlah akan aku. Dia bilang benar, dia berseru sama Tuhan. Hasilnya apa? Ayat 4 dikatakan apa? Tetapi Yesus belum keluar dari perantaran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah Balik-baliklah umat. Inilah firman Tuhan. Ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Kau pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Lepaskan engkau. Bukan karena Tuhan labil, bukan karena Tuhan yang konsisten, tapi saya mau bilang sekarang, seruan anak-anaknya itu didengar Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan Charles Spurgeon bilang begini, saudara, Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan hati yang hancur. Deritamu mungkin tak didengar oleh dunia, tetapi sangat nyari di telinganya Tuhan. Sekalipun kau meminta mujizat, sekalipun kau meminta pemulihan, tetap berseru sama Tuhan. Ada jemaat Tuhan saudara di saat ini, mereka belasan tahun belum dikaruniai Tuhan, tapi hebat mereka tetap berseru sama Tuhan. Kalau usia 17 tahun menikah, menjadi satu terjadi, mereka mengambil saudara anaknya, akhirnya mereka punya keturunan dalam rumah tangga mereka. Tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan. Bilang sama yang terus berseru sama Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan. Lalu tangan sekali lagi yang paling mulia buat Tuhan. Yang benar dan kiri mengusung kesehatan. Apa kunci menghadapi kesukaran dan akhirnya menjadi kemenangan yang ketiga? Tetap menjaga apa yang didengar. Sama-sama bilang bersama saya, menjaga pendengaran. Menjaga pendengaran. Sama-sama bersama saya, jaga yang kita dengar. Jaga yang kita dengar. Ayat 2, ayat yang 9. 3, ya. Maka Berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? salamnya apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat yang ke-4 sampai 7, ayat 8 ayat 4, ayat 11 ayat 2 sampai 6 itu ketika teman-temannya Ayub, sahabat-sahabatnya Ayub memberikan saran, memberikan masukan, memberikan pandangan dosa anak dosa Ayub, karena dosa anaknya dan lain sebagainya. Istrinya memberikan masukan yang salah, saran yang salah. Sahabat-sahabatnya memberikan pandangan yang salah, tapi hebatnya seorang Ayub, dia tetap menjaga pendengaran. Dia tidak sembarangan memasukkan ke dalam pendengaran. Saya bilang saudara, dalam kesukaran yang Tuhan kasih hikmat sama saya, ternyata kita harus sangat menjaga pendengaran kita. Betul. Kenapa? Karena pendengaran kita sangat berhubungan dengan iman kita, saudara. Betul. Iman itu dari apa? Pendengaran. Pendengaran ya kan? Firman Tuhan. Artinya secara kita bisa dibalik. Iman bisa hancur kalau yang kita dengar adalah hal yang bertentangan dengan firman. Jadi hati-hati dengan pendengaran itu. Jangan izinkan hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai firman itu masuk dalam pendengaran saja. Karena
Ya. Orang kalau dalam sekarang apalagi dapat pena, apapun yang dilakukan dia percaya. Waktu COVID kemarin kan, banyak orang kan karena takutnya saking kepepetnya, apapun yang dikasih tahu orang dia lakuin. Lagi COVID begini, gigi bunyi, ya gigi bunyi juga. Gigi gawe, ya gigi gawe juga. Pakai bau bunyi, ya baru Tuhan Yesus. Selalu baik dan masa begini saya kelakukan. Dan ini seringkali dimanfaatkan kesempatan itu. Orang kalau lagi dalam situasi yang kesesakan, kesulitan, kadang-kadang kita bisa masuk kasih saran yang salah, kasih pandangan yang salah, dan akhirnya apa? Bisa menghancurkan iman dan mengalahkan diri ketika dalam kesesakan itu. Jadi hati-hati. Jangan sembarangan. Jangan sampai sudah ada kesesakan di Bismillah itu korupsi aja nggak apa-apa. Itu korupsi 1 triliun masih penjara 2 tahun masih cuan, masih untung nggak apa-apa. Tapi misalkan ternyata kamu nggak sanggup, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, ya. Bukan berarti kita tidak melihat realita ya. Kadang-kadang hidup dalam iman seperti hidup dalam awang-awang. Guru suara minggu, memang pengangkatan terjadi mulai dari guru suara minggu. Kemudian sekalian saudara, bukan berarti kita tidak hidup dalam realita. Bukan berarti kita tidak melihat realita. Tetap kita lihat realita, tetapi dari perspektif ilahi. Nangkap maksud saya? Nangkap. Saya akan ikut dengan contoh saudara. Ketika 12 pengintai diri untuk melihat kanan, Sabar. saya akan ganti dan mewakili dengan kesabaran. Fokus Pak, fokus. Sampai mana rasanya? Ketika 12 pengintai di sini, mereka melihat hal yang sama betul ya. Betul. Tetapi yang 10 datang dengan laporan yang berbeda. Yang 2, Yosua dan Kaleb datang dengan laporan yang berbeda. Maksudnya apa? Yang 10 bilang kita nggak sanggup. Yang 2 bilang apa? Kita sanggup karena Tuhan yang memiliki. Amin. Hal yang dilihat sama realita, tapi perspektifnya Berbeda. Yang kita lihat ya memang kesulitan, yang kita lihat memang kesukaran, yang kita lihat anak-anak yang tidak mudah. Tapi kalau ada yang bilang, kau nggak sanggup, kau nggak bisa, tutup telingamu. Betul. Karena yang kita dengar adalah apa yang Tuhan katakan, kau bisa bersama dengan Tuhan. Betul. Segala perkara berkatakan dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu yang sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata setiap kita di akhir zaman kesukaran disebabkan manusia. Tapi kita anak Tuhan. Kita diciptakan untuk kalah, tapi menang bahkan lebih daripada pemenang. Kalau saya menghadapi dan cara yang benar, yang pertama dengan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan sajalah ada kekuatan yang sejati. Jangan jauh dari Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan sejati. Yang kedua, pastikan tetap berseru kepada Tuhan. Sekalipun kau melihat mujizat, kau melihat kemenangan, tetap panggil namanya. Karena Tuhan mendengar setiap seruan anak-anaknya. Dan yang terakhir, pastikan setiap kita jaga pendengaran kita. Karena pendengaran kita menentukan iman kita. Dengarkan firman, iman menjadi besar, iman jadi kuat. Iman yang besar akan membawa kekuatan, akan membawa kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah.